Keesokan harinya setelah mendengar cerita dari ibunya semalaman, Alma menjadi lebih pendiam dan lebih sering melamun. Ibu dan ayahnya sudah memberikan izin dan menerima Yusuf sebagai calon suami Alma. Sekarang Alma tinggal berbicara pada Tiara tentang ayah baru. Namun Alma masih bingung, bagaimana ia memulainya? Bagaimana memulai pembicaraan mengenai ayah baru yang ingin Alma ceritakan pada Tiara? Setelah beberapa hari berlalu, orang tua Alma memutuskan untuk segera pulang, karena Pak Surya sangat gelisah menitipkan kebun pada orang lain. Alma juga sudah harus kembali bekerja dengan giat karena ia berjanji pada Tiara akan mengantarkan Tiara ke rumah orang tuanya untuk berlibur di akhir pekan. Hari itu Alma pulang lebih awal karena ia berniat untuk berbicara pada Tiara sebelum mengantarkan Tiara ke rumah kakek dan neneknya. Melihat hubungan Tiara dan Nova yang sudah sangat dekat, membuat Alma bingung. Apakah harus juga memberitahu pada Nova tentang ayah baru untuk Tiara? Secara logika, Nova adalah orang lain. Namun Nova tetaplah pengasuh sekaligus adik angkat bagi Alma. Hal itu benar-benar membuat Alma dilema untuk beberapa waktu. Hingga malam hari, sudah waktunya Tiara untuk tidur. Alma sudah bicara pada Nova bahwa ia yang akan menemani Tiara tidur malam ini. Tumben Mama mau nemenin aku tidur. Mama nggak ada kerjaan? Tanya Tiara berada di pelukan Alma. Mau pengen tidur sama Tiara. Emangnya nggak boleh? Tanya Alma. Ya boleh dong. Malah Tiara selalu berharap Mama tidur dengan Tiara. Ucap Tiara. Masa sih? Tanya Alma tidak percaya. Beneran, Ma? Jawab Tiara yakin. Tiara, Mama mau bicara sesuatu boleh? Tanya Alma. Boleh, Ma. Mau bicara apa? Tanya Tiara menatap mamanya dengan lembut. Apa yang Tiara bayangkan tentang Papa? Tanya Alma. Papa? Papa itu seperti Pak Guru kan? Ucap Tiara polos. Alma menghela nafas. Iya, Papa itu seperti Pak Guru, jawab Alma. Pak Guru baik, jawab Tiara. Tiara mau punya papa nggak? Tanya Alma. Apa Papa juga seperti Pak Guru? Tanya Tiara. Iya, Papa itu seperti sosok Pak Guru, jawab Alma. Iya, Tiara mau punya papa? Jawab Tiara. Kenapa Tiara mau punya papa? Tanya Alma. Karena Papa seperti Pak Guru, baik dan mau mengajarkan Tiara banyak hal, jawab Tiara. Kalau Papa yang akan tinggal bareng sama kita di rumah ini, gimana? Tanya Alma. Tinggal di sini, tidur di sini, makan di sini, tanya Tiara. Iya sayang, jawab Alma. Tiara terdiam cukup lama. Mungkin ia belum mengerti tentang Papa baru yang Alma maksud. Apakah nanti Papa juga akan antar jemput Tiara sekolah seperti teman-teman Tiara? Tanya Tiara. Iya sayang, jawab Alma. Wajah Tiara berbinar. Iya mah, Tiara mau, jawabnya bahagia. Ya sudah, nanti Mama kenalkan Tiara dengan Papa baru ya, ucap Alma. Iya mah, Tiara udah gak sabar, jawab Tiara memeluk Alma. Alma hanya tersenyum melihat respon Tiara yang sangat bahagia tentang Papa barunya. Padahal Alma sendiri masih ragu pada perasaannya. Di akhir pekan, Alma mengantarkan Tiara dan Nova ke rumah orang tuanya untuk berlibur selama sepekan ke depan sebelum Tiara harus kembali ke sekolah. Alma tidak menginap di rumah orang tuanya. Ia langsung pulang setelah mengantar Tiara dan Nova karena Alma masih harus bekerja. Jadi gimana nak? Tanya ibu ketika Alma berpamitan untuk pulang. Alma terdiam. Sebenarnya Alma mengerti kemana arah pembicaraan ibunya. Kalau ibu, ayah, dan Tiara sudah setuju, Alma akan mencobanya, Bu, ucap Alma. Lalu bagaimana denganmu? Tanya ibu. Alma kembali terdiam beberapa saat. Alma masih bingung, Bu. Apakah Yusuf sudah berubah? Bagaimana jika Yusuf meninggalkan Alma lagi seperti dulu? Tanya Alma. Kami sudah menilai Yusuf selama beberapa bulan. Insya Allah, dia sudah menjadi pribadi yang lebih baik lagi, nak. Jawab ibu. Kalau kamu masih ragu, mintalah waktu pada Yusuf agar dia tetap mau menunggumu. Lanjut ibu.
Ya udah, nanti Alma pikirkan ya, Bu. Sekarang Alma harus pulang sebelum malam, ucap Alma mencium tangan ibunya. Iya, hati-hati di jalan ya, Nak, ucap ibu. Selama di perjalanan pulang, Alma masih dalam pikiran, apa yang harus ia lakukan sekarang? Dari dalam lubuk hatinya, memang masih mencintai Yusuf, walaupun tidak sebesar dulu. Namun bagaimana jika hal itu terulang lagi? Hal yang membuat Alma sangat sakit hati, kecewa, hingga putus asa. Atau lebih parah, bagaimana jika Yusuf tidak beda dengan Yoza? Apakah ini tandanya Alma masih trauma dengan pernikahan? Ataukah trauma dengan laki-laki? Entahlah, Alma juga belum mengerti dengan perasaannya sendiri. Setelah sampai di rumah, Alma langsung membersihkan diri dan kemudian mengerjakan sholat, lalu setelahnya pergi tidur. Keesokan harinya, Alma libur kerja karena masih akhir pekan. Alma membuat janji dengan Umi Adam setelah acara kajian hari ini. Sebenarnya Alma juga tidak mengerti untuk apa ia membuat janji dengan Umi Adam, padahal urusannya dengan Umi Adam sudah selesai ketika ia menolak Yusuf. Namun hati kecilnya tetap ingin meminta saran dari Umi Adam mengenai Yusuf. Assalamualaikum Umi, ucap Alma yang melihat Umi Adam terduduk di salah satu sudut masjid. Waalaikumsalam, ucap Umi Adam menengok ke arah Alma. Maaf Umi, sudah nunggu lama ya? Tanya Alma sambil duduk di samping Umi Adam. Enggak kok, ini sambil bikin rangkuman, ucap Umi Adam. Jadi ada apa Mbak? Tanya Umi Adam. Begini Umi, Alma menceritakan semua hal tentang Yusuf sejak penolakan yang ia berikan pada Yusuf. Umi Adam terdiam sejenak, mencerna semua cerita Alma. Ya sudah, berarti semua keputusan tinggal di Mbak Alma kan? Tanya Umi Adam. Iya Umi, tapi saya masih bimbang. Saya sudah istikharah meminta petunjuk, tapi hati saya tetap gelisah, jawab Alma. Saya dan suami alhamdulillah sudah mengenal Yusuf sekitar 5 atau 6 tahun. Selama itu juga saya tidak pernah mendengar masalah yang mengecewakan tentang dia. Ayah dan ibumu juga sudah mengenal Yusuf walaupun hanya beberapa bulan. Dan menurut mereka, Yusuf itu sudah bukan Yusuf yang dulu mereka tahu. Bukankah itu pertanda bahwa memang Yusuf lebih baik dari Yusuf yang Mbak kenal dulu? Tanya Umi Adam. Dan lagi selama saya dan suami mengenal Yusuf, tidak pernah sekalipun kami mendengar cerita darinya tentang perempuan. Dia sangat menjaga dirinya dari perempuan-perempuan yang bahkan ingin berkenalan dengannya. Sudah beberapa kali perempuan di sini yang minta dikenalkan dengan Yusuf. Namun Yusuf menolak dengan alasan belum siap untuk berumah tangga lagi. Lanjut Umi Adam. Tapi setelah melihatmu, dia langsung meminta bertemu kan? Ucap Umi Adam. Apa Yusuf langsung meminta dikenalkan dengan saya setelah melihat saya? Tanya Alma. Apakah kita perlu mengatur pertemuan lagi? Tanya Umi Adam penasaran. Untuk apa Umi? Tanya Alma. Setelah 2 kali pertemuan, Mbak menolaknya. Namun kali ini Mbak meminta bertemu dengan Umi. Bukankah untuk merubah jawaban beberapa bulan lalu? Tanya Umi Adam. Entahlah Umi, jawab Alma menundukkan kepala. Sebenarnya Mbak ingin menerimanya kan? Namun masa lalu dan kegagalan pernikahan sebelumnya membuat Mbak Alma ragu? Tanya Umi Adam. Sepertinya benar seperti itu Umi, jawab Alma. Ya sudah, bagaimana kalau kita mengatur lagi pertemuan untuk Mbak Alma dan Yusuf? Dan tanyakan apapun yang Mbak Alma ingin tanyakan padanya. Karena bisa jadi, hal yang Mbak Alma pertanyakan selama ini akan membuat Mbak Alma yakin apakah harus menerimanya atau tidak, ucap Umi Adam. Apakah itu lebih baik, Umi? Tanya Alma. Tentu saja. Sejak pertemuan pertama, seperti banyak hal yang ingin Mbak Alma tanyakan padanya. Namun Yusuf tidak menjawabnya kan? Karena memang pertemuan pertama tidak perlu terlalu banyak pertanyaan, ucap Umi Adam. Dan pertemuan kali ini bisa jadi pertemuan terakhir. Jika Mbak Alma menerimanya, saya harap kalian bisa segera menikah tanpa mengulur-ngulur waktu. Namun jika Mbak Alma kembali menolaknya, semoga kalian bisa mendapatkan yang lebih baik lagi, ucap Umi Adam dengan tersenyum. Alma diam sejenak. Baiklah Umi, mohon bantuannya ya, ucap Alma meyakinkan hati dan ucapannya.